Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nalki marrah ma'i ma'aman ma'a Ustadz Faizal. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mudahnya sholat bagi orang sakit. Lah, orang sakit kok masih harus sholat? Iya, dalam Islam semua orang Islam wajib mengerjakan sholat dalam keadaan apapun. Entah dalam perjalanan, dalam keadaan sakit, itu tetap wajib mengerjakan sholat. Hanya caranya berbeda. Lah, untuk orang sakit bagaimana cara sholatnya? Mari kita belajar. Sholat itu apa sih? Sholat itu salah satu rukun Islam yang diwajibkan kepada semua muslim-muslimah. Yang diwajibkan hanya kepada muslim atau muslimah yang mukallaf. Artinya baligh dan berakal. Jadi kalau masih anak-anak atau orang gila, itu tidak diwajibkan melaksanakan sholat. Ingat, sholat wajib kepada semua muslim-muslimah mukallaf. Nah, sekarang kalau sakit bagaimana? Apakah masih wajib sholat? Jadi jawabannya tetap wajib sholat 5 waktu. Sholat fardu 5 waktu. Hanya saja caranya berbeda. Caranya lebih mudah dikerjakan. Yang pertama, jika tidak mampu berdiri karena sakit, boleh duduk. Jika tidak mampu duduk karena sakit, boleh berbaring. Jika tidak mampu berbaring karena sakitnya sudah parah, sudah mau meninggal, boleh sholat dengan telentang. Jadi ini tata cara sholat bagi orang sakit. Untuk lebih jelasnya, bagaimana cara sholat duduk, berbaring, dan telentang, lihat video berikutnya. Contoh yang pertama adalah sholat dengan cara duduk. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, menghadap kiblat. Kemudian cara duduknya seperti duduk tahiyat awal, duduk iftirashi. Lihat seperti contohnya. Kemudian untuk memulai sholat, kita mulai seperti biasanya. Niat, kemudian takbiratul ihram. Saat takbiratul ihram sama seperti sholat biasanya, kita membaca iftitah, kemudian membaca Fatihah dan membaca surat-surat dalam Al-Quran. Jadi seperti biasanya. Yang perlu diperhatikan oleh anak-anak adalah langkah selanjutnya. Ketika ruku, maka kita membungkukkan sebagian badan. Jadi rukuknya itu membungkukkan sebagian badan. Kemudian ketika i'tidal, kita kembali lagi duduk seperti semula. Jadi setelah tadi membungkuk, i'tidalnya kembali seperti semula. Saat sujud, maka sujudnya sama seperti sholat pada biasanya. Jadi untuk sujud tidak ada perubahan. Begitu juga dengan tumak ninahnya. Duduk di antara dua sujud sama seperti sholat biasanya. Kemudian sujud lagi seperti sholat pada biasanya. Jadi lakukan seperti jumlah rakaat sholat yang ingin kalian kerjakan. Kalau zuhur ya 4 rakaat, kalau maghrib 3 rakaat, kalau subuh 2 rakaat. Kemudian inilah contoh sholat dengan cara duduk. Bisa dipahami anak-anak? Jadi yang membedakan hanya cara nanti ruku dan i'tidalnya seperti yang dicontohkan.
Cara yang kedua adalah sholat dengan cara berbaring. Jadi jika tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, maka dengan cara berbaring. Yang perlu diperhatikan adalah kalau sholat berbaring, semua badan dari ujung kepala sampai ujung kaki menghadap ke kiblat. Perhatikan, semuanya menghadap kiblat. Rukun-rukunnya tetap sama. Pertama, niat dan takbiratul ihram sesuai sholat yang diinginkan. Setelah itu baca iftitah, Al-Fatihah dan surat-surat pendek seperti sholat biasanya. Yang membedakan adalah saat ruku atau rukun-rukun selanjutnya dikerjakan dengan cara menganggukkan kepala atau berkedip mata. Langsung saja kita praktekkan. Saat ruku menganggukkan kepala, kemudian iktidal lagi menganggukkan kepala. Lah kita sujudnya lakukan dengan kedipan mata. Tumaknina dengan kedipan mata. Sujud lagi dengan kedipan mata. Jadi ini contoh 1 rakaat. Jadi kalau zuhur lakukan sebanyak 4 kali. Ini adalah contoh sholat dengan cara berbaring. Jadi rukun selanjutnya, ruku, i'tidal, sujud, tumaknina boleh dilakukan dengan cara menganggukkan kepala atau dengan berkedip mata. Lah, cara yang terakhir anak-anak, sholat dengan cara telentang. Jadi dalam keadaan seperti ini adalah sholat yang sudah tidak mampu dikerjakan berdiri, tidak mampu duduk, tidak mampu berbaring. Anggap saja Ustadz Roni ini sudah sakitnya sangat parah sekali. Anggap saja sudah mau hampir wafat anak-anak, hampir meninggal. Jadi sholatnya dengan cara telentang. Caranya kepala menghadap ke kiblat. Jadi perbedaannya, kalau tadi yang berbaring itu seluruh badan, kalau ini cukup kepala menghadap ke kiblat. Agar kepala menghadap ke kiblat, maka diberikan bantal di bawahnya. Kaki juga lurus dengan kiblat. Ini yang perlu diperhatikan, kepala dan kaki lurus ke kiblat. Rukun-rukunnya sama seperti sholat biasanya. Niat dan takbiratul ihram seperti sholat yang diinginkan. Baca iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat-surat pendek. Rukun selanjutnya bisa dikerjakan dengan cara menganggukkan kepala atau boleh dengan mengedipkan mata. Jadi kita coba ruku dengan menganggukkan kepala. Iktidal menganggukkan kepala. Sujud dengan kedipan mata. Tumaknina dengan kedipan mata. Sujud dengan kedipan mata. Lah, jadi anak-anak caranya sama dengan yang tadi ya. Yang beda hanya tata letaknya. Kalau tadi itu seluruh badan menghadap kiblat, tapi kalau yang terlentang ini hanya kepala dan kaki lurus ke kiblat. Kalau sudah tidak mampu mengerjakan sholat dengan cara mengedipkan mata, sudah tidak mampu. Menganggukkan kepala sudah tidak mampu. Maka gerakannya boleh dengan isyarat hati. Jadi nanti kalau mau ruku dengan hatinya, kalau mau iktidal isyarat dengan hatinya, kalau mau sujud isyarat dengan hatinya. Ini sudah langkah terakhir ya. Sudah langkah terakhir, sudah tidak bisa apa-apa lagi.